Halo semuanya, selamat datang di presentasi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cyrillus Renatus Watokayun. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu peran strategis mahasiswa dalam transformasi ekonomi biru yang kompetitif. Dalam era globalisasi dan krisis iklim, laut bukan hanya warisan budaya, tetapi juga masa depan bangsa. Yuk kita bahas. Apa itu ekonomi biru? Ekonomi biru adalah pendekatan pembangunan ekonomi yang mengutamakan kelestarian laut. Bukan hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memastikan ekosistem laut tetap lestari. Contohnya meliputi aquaculture ramah lingkungan, energi terbarukan laut, hingga wisata bahari yang tidak merusak alam. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan luas laut mencapai 2/3 dari total wilayah. Potensi luar biasa ini harus dikelola secara bijak. Mengapa ekonomi biru penting? Ekonomi biru sangat penting untuk Indonesia karena berpotensi menghasilkan lebih dari 1.700 triliun rupiah per tahun. Sektor-sektor perikanan seperti transportasi laut, biofarmasi laut, dan wisata bahari adalah sumber pertumbuhan ekonomi baru. Tak hanya soal ekonomi biru juga mendukung ketahanan pangan, mitigasi perubahan iklim, dan kedaulatan maritim bangsa. Tantangan transformasi namun potensi besar ini diiringi berbagai tantangan, mulai dari minimnya riset dan inovasi, sumber daya manusia yang belum siap, eksploitasi ilegal, hingga pencemaran laut. Banyak kebijakan masih belum optimal dan belum semua mahasiswa atau generasi muda paham akan pentingnya ekonomi biru. Inilah titik masuk peran strategis kita sebagai mahasiswa. Peran strategis mahasiswa. Mahasiswa adalah agen perubahan. Dan dalam konteks ekonomi biru, kita punya 5 peran penting. Yang pertama, agen perubahan, yaitu menumbuhkan kesadaran lingkungan di kampus dan masyarakat. Kedua, inovator, yaitu mengembangkan teknologi kelautan seperti drone pemantau laut, alat tangkap pintar. Yang ketiga, ada peneliti muda, yaitu menyumbangkan riset soal bioteknologi laut, aquaculture, hingga perubahan iklim. Yang keempat, advokat lingkungan, mengkampanyekan isu seperti pelarangan plastik sekali pakai. Dan yang kelima, sosiopreneur, yaitu membangun bisnis soal yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Contoh aksi mahasiswa. Banyak aksi nyata yang bisa kita lakukan. Poin pertama yaitu kuliah kerja nyata tematik di wilayah pesisir. Poin kedua, kompetisi ide bisnis kelautan. Poin ketiga, kampanye online atau offline tentang konservasi laut. Dan yang poin keempat, membuat aplikasi pendataan sampah laut atau sistem digitalisasi hasil tangkap nelayan lokal. Kolaborasi strategis. Untuk memperbesar dampak kolaborasi, sangat penting mahasiswa dapat bekerja sama dengan seperti LSM lingkungan, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan lembaga riset atau startup maritim. Kolaborasi lintas sektor menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Menuju ekonomi biru yang kompetitif. Ekonomi biru yang kompetitif adalah ekonomi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tapi juga melindungi ekosistem dan memberdayakan masyarakat. Mahasiswa bisa mendorong. Yang pertama ada riset inovatif, pemanfaatan teknologi, keadilan akses untuk masyarakat pesisir,
dan sistem monitoring transparan berbasis data. Saatnya mahasiswa mengambil peran dari kampus hingga pesisir. Kita bisa jadi pelaku utama transformasi biru Indonesia. Ingat, kita tidak mewarisi laut dari nenek moyang, tetapi meminjamnya dari anak cucu kita. Mari jadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton perubahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika ada pertanyaan atau ingin berkolaborasi lebih lanjut, silakan hubungi di bawah komen ini ya teman-teman. Mari berdiskusi dan bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih biru dan berkelanjutan. Bye-bye.